Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa lagi dalam program Hikmat Pagi. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur untuk cuaca yang cerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang segar, kami dapat bekerja, melakukan segala tugas-tugas kami dengan baik. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk dibekali oleh firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Tak lupa kami berdoa untuk Pendeta Angga, urapi hamba-Mu ini, pakai dia sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami. Amin. Tema Hikmat Pagi hari ini adalah dihempaskan namun tidak binasa. Bacaan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 9, demikian bunyinya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di awal tahun ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk kembali menjelajah sudut-sudut kota Semarang yang indah yang mungkin belum pernah Bapak Ibu saudara sekalian kunjungi. Di belakang saya adalah Curug Gripik atau air terjun Gripik, sebuah air terjun yang indah walaupun tidak besar. Terletak di wilayah Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, kira-kira 35 menit berkendara dari pusat kota sampai ke tempat ini. Kiranya kesegaran air dan pemandangan di Curug Gripik ini membuat kita bersemangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di awal tahun ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bola adalah suatu benda yang sangat familiar di dalam masyarakat kita sebagai sarana permainan,
ataupun sarana olahraga. Sejarah keberadaan bola dimulai sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, di mana orang Mesir kuno menggunakan bola yang terbuat dari linen. Bola itu ditemukan di sebuah makam kuno peninggalan orang Mesir. Orang Mesir kuno juga membuat bola menggunakan bahan yang terbuat dari usus atau kulit hewan, dengan tujuan agar bola lebih elastis. Para arkeolog mengklaim bahwa orang Mesir kuno memainkan permainan seperti permainan sepak bola ketika mereka merayakan festival kelahiran sebagai tanda penghargaan atas panen yang baik. Sepulang sekolah, seseorang bernama Kathleen yang suka bermain bola, ia bermain bola di rumahnya. Anak usia 4 tahun ini sangat suka memantul-mantulkan bola kesayangannya ke lantai. Suatu saat ia berkata, "Papa, Kathleen suka dengan bola ini. Tiap kali Kathleen membanting bola ini, malah bola ini melambung semakin tinggi. Semakin keras dibanting, justru semakin melambung tinggi ya, Pak." Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang berterus terang tentang realita kehidupan dan pelayanan yang tengah dilakukannya. Sejak menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, masalah justru seakan-akan enggan meninggalkannya. Ketika melayani jemaat di Korintus, ia pun tidak bebas dari masalah. Jemaat Korintus terkenal dengan reputasinya yang buruk. Banyak hal yang terjadi di dalam jemaat ini menyakitkan hati Allah dan juga Paulus. Misalnya, perpecahan, tindakan yang tidak bermoral, dan lain sebagainya. Secara logika, sangat masuk akal bila Paulus mempertanyakan penyertaan Tuhan atas hidupnya, protes atau bahkan ngambek kepada Tuhan. Namun Paulus tidak melakukannya. Ia tetap setia memegang komitmen pelayanannya. Ini adalah inti dari karakter pelayanan Kristiani sejati yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam peran apapun. Ditindas namun tidak terjepit. Habis akal namun tidak putus asa. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Dihempaskan namun tidak binasa. Seorang penulis Kristen menyebut karakter pelayanan Kristiani yang demikian ini dengan sebutan Kristen bola, yang tidak menjadi kempes walaupun dibanting dan tidak akan pecah ketika berbagai tantangan dan kesulitan datang. Justru akan melambung semakin tinggi ketika tantangan dan kesulitan itu datang. Milikilah karakter Kristen bola agar kita tidak binasa walaupun dihempaskan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa ketika kami berkomitmen menjawab panggilan Tuhan di dalam pelayanan, maka akan ada banyak hal yang datang merintangi pelayanan kami, menghambat pelayanan kami. Kami mohon kiranya dengan datangnya berbagai rintangan dan tantangan itu tidak menyurutkan kerinduan kami untuk melayani Tuhan, tetapi justru memberikan dorongan kepada kami untuk boleh terus melayani Tuhan dengan setia. Bagaikan sebuah bola, ketika dibanting justru akan melenting semakin tinggi. Semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah yang datang, justru kami boleh semakin bersemangat untuk terus melayani Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik itu para hamba Tuhan, para majelis jemaat, penatua, mereka yang melayani sebagai anggota maupun pengurus komisi. Kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka, supaya mereka boleh terus setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi. Selamat terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suara